Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas teman-teman ya tentang vaksinator yang masukin vaksin tapi kosong teman-teman ya. Salah satu tenaga kesehatan yang masukin vaksin dan itu vaksinnya nggak ada isinya teman-teman, kosong, dan itu lagi booming teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman nggak tahu nih teman-teman lihat ya videonya ya. Vaksinasi berlangsung pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Seorang warga disebut-sebut merekam proses vaksinasi terhadap cucunya, namun setelah dilihat lagi, diduga penyuntikan yang dilakukan oleh vaksinator menggunakan suntikan kosong atau tidak ada vaksin di dalamnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Kok bisa sih seorang perawat nyuntikin vaksin kosong? Kalau menurut teman-teman itu siapa yang salah? Nah, di sini gue sebagai tenaga kesehatan ya, gue juga salah satu perawat ya teman-teman, tapi gue bukan bukan vaksinator. Ini pandangan gue dari sebagai perawat ya teman-teman ya. Jadi gue lupa namanya siapa itu ya vaksinatornya yang perempuan itu. Ya, jadi si perawat perempuan ini kayaknya udah kelelahan teman-teman. Karena apa? Karena dia nyuntik 599 teman-teman. 599 kali ya. Di sini gue bukan membela si perawat tersebut ya yang melakukan kesalahan ya. Ini gue bukan berniat membela ya, gue cuman hanya memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ya mungkin kalau kita sebagai orang awam ya itu salah banget lah, itu fatal, masa vaksin kosong sih, kok dikibulin sih begitu. Nah, ini kalau gue pribadi nih ya, ini opini gue dari perawat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu nih, kalau orang awam ya, sebenarnya nyuntik itu tugasnya siapa sih ya, ranahnya siapa sih nyuntik-penyuntik ya. Dan setahu gue nyuntik itu adalah ranahnya dokter teman-teman, gitu, dokter. Nah, perawat boleh nyuntik karena dilimpahkan wewenang dari dokter baru boleh menyuntik. Nah, tapi di sini kalau yang kita suntik salah ya kan, salah, terus trial and error, siapa yang salah? Apakah yang memberi wewenang atau si eksekutor tersebut gitu? Harusnya kan kalau memberi wewenang itu berarti kan dokternya udah percaya nih, wah ini si perawat udah jago nih nyuntik ya, berarti gue kasih wewenang, gue percaya. Nah, tapi ketika ada suatu kesalahan, siapa yang bakal dihukum? Itu satu pertanyaan ya. Terus juga gini ya teman-teman ya, gue juga pernah ngalamin sama yang kayak si vaksinator tersebut, tapi bukan dalam hal vaksin. Ini kejadian tahun 2012 kalau nggak salah. Waktu itu gue masih berstatus mahasiswa teman-teman ya. Ini agak lucu juga ya. Jadi gue dinas PKL ya, di Rumah Sakit Fatmawati ya. Gue inget banget gue waktu itu dinas di Poli Jantung ya. Waktu itu belum zamannya BPJS kalau nggak salah, di 2012 itu. Jadi jumlah pasien Poli Jantung itu bisa sampai 250 bahkan sampai 300 orang kalau nggak salah ya. Itu tahun 2012 apa 2013 gitu. 2012-an sih kayaknya, apa 2011 gitu ya. Nah, jadi kerjaan gue sebagai mahasiswa waktu itu nensi terus teman-teman ya, sampai kuping gue sakit ya. Suatu ketika gue lagi nensi, kok gue nensi biasa ya, kalau mahasiswa kan gue nensinya pakai stetoskop sama ya biasa manometer itu ya teman-teman ya. Pas gue tensi kok nggak kedengeran gitu ya tensinya. Ternyata stetoskopnya belum gue pasang teman-teman ya. Itu mungkin karena akibat kelelahan ya, sampai gue lupa teman-teman kalau gue itu lagi nensi nggak pakai stetoskop, sampai gue lupa. Ya memang ada sih ya nensi nggak pakai stetoskop juga bisa ya, apa sih, tapi pada saat itu gue kalau nensi selalu menggunakan stetoskop gitu teman-teman ya. Itu mungkin pasien udah ke 100 berapa kali gitu yang gue tensi gitu. Dan jadi memang pada kasus vaksinator yang yang masukin vaksin kosong ini ya, menurut gue ini bukan faktor kelalaian si perawat tersebut semata teman-teman ya. Tapi yang harus diperhatiin harusnya gitu ya, dievaluasi ya. Trial and error itu ya, human error itu kejadiannya setelah berapa kali sih perawat itu nyuntik ya. Ya mungkin kalau dijatahin ya, misalnya perawat sehari cukup vaksin orang sebanyak 100 gitu kan. Mungkin kan itu kan
faktor human errornya juga pasti akan berkurang teman-teman gitu ya. Dan gue sedih banget di sini ya baca-baca komentar-komentar ya teman-teman ya di YouTube gitu ya teman-teman. Gue sedih banget ya. Apalagi kadang-kadang ada juga teman sejawat gitu ya. Teman sejawat malah menghakimi si perawat tersebut gitu. Ya, jadi yang harus dibenahin di sini tuh PPNI itu harusnya ngebenahin tuh wewenang tersebut tuh gimana gitu ya. Harusnya bukan si perawat tersebut yang yang sekedar dipanggil kepolisian gitu. Maksudnya harus ya tim vaksinatornya siapa ketuanya gitu, itu harus dipertanyakan ya. Dan harus ada jurnal penelitian yang human error itu terjadi berapa kali tindakan sih, setelah berapa kali tindakan gitu. Gue juga gregetan banget ya sebagai perawat ya. Maksudnya perawat di sini ya kerja kita udah ya semua kerja sih capek gitu ya. Ya ini kan bedanya kerja udah sabar gitu kan. Ya pokoknya teman-teman pasti bisa ngerasain lah gitu. Yang perawat pasti tahu lah ya. Dan gue juga di sini sedihnya ya ketika ada salah satu teman sejawat kita yang bersalah gitu ya. Ya bukan bersalah sih menurut gue ya. Memang ada faktor kelalaian di sini ya yang tidak disengaja ya, tanda kutip ya, tidak disengaja gitu terjadi. Tapi masih juga ada beberapa tenaga kesehatan lain yang bilang, oh ini gini gitu ya tanggapan negatif lah. Ya gue rasa sih jangan yang kayak gitulah yang ditambah-tambahin gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman ya mungkin kita sebagai perawat punya kesalahan yang pernah kita ingat gitu, tapi nggak ke expose orang lain ya. Khusus perawat yang ini kebetulan lagi apes aja teman-teman. Gue yakin pas dia mau nyuntik dia ingat itu vaksinnya, wah ternyata kosong, gue lupa gitu kan. Itu pasti teman-teman ya, nggak mungkin dia tiba-tiba pura-pura ngambil yang kosong aja gitu, nggak ada untungnya menurut gue ya. Jadi buat netizen gitu jangan menghakimi wah ini perawat nggak bener. Gue nggak tahu deh itu perawat mau bidan gitu ya, pokoknya itu tenaga kesehatan intinya, tim vaksinator ya. Mau siapapun, mau perawat, mau bidan, mau dokter ya yang melakukan tindakan tersebut ya pokoknya ya seperti itu ya. Yang dievaluasi itu bukan perawat itu melakukan kelalaian karena menyuntikkan disengaja gitu ya. Itu gue yakin itu nggak disengaja, gue yakin teman-teman, karena gue pernah juga ngalamin yang kayak gitu ya. Tadi gue bilang ya, gue Nancy terus sampai gue lupa teman-teman. Kalau gue Nancy kok gue nggak denger apa ya pak, apa gue salah naruh stetoskop ya, ternyata stetoskop yang kupingnya nggak gue pasang. Itu aja kejadian gitu ya. Apalagi ini kan nyuntik kayak ini lagi apes-apesnya aja nih ya si perawat tersebut gitu kan. Ya gue sih ya mungkin kalau di sini ada teman sejawat yang nonton video ini gitu ya, coba teman-teman jangan mentang-mentang teman-teman itu lagi nggak kena kena apes gitu ya, jangan nggak peduli sama teman sejawat. Kalau bisa kita jangan kayak gitu teman-teman. Perawat nggak akan maju kalau lu berpikirannya kayak gitu. Yang penting gue aman ya, perawat nggak akan maju kalau lu mikirnya kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Di sini gue nggak ada maksud ngebela si perawat yang salah tersebut ya, tapi coba teman-teman lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Pertama tuh nyuntik itu tugasnya siapa sih ya kan? Kalau dilimpahin misal ke perawat, berarti nanti perawat yang tanggung jawab dong gitu kan. Di sini kan sebenarnya undang-undangnya sebenarnya gue sih bukan orang hukum gitu ya, gue juga nggak tahu pasti ya, tapi ya kalau mau dilegalin nyuntik punya perawat ya udah berarti legalin lah, ada kan lah undang-undangnya. Tapi jangan seperti ini, maksudnya ketika perawat dapat wewenang dari atasan misalnya gitu ya, tapi ketika salah perawatnya yang perawatnya sendiri gitu yang dihukum. Coba cari tahu lah ke atasan. Apalagi gini teman-teman ya, dia itu nyuntik kalau nggak salah 509, nyuntik yang ke 599 teman-teman. Lu bayang 599 ambil obat itu pasti akan terjadi trial and error gitu. Ya pokoknya ya gue berharap sih ya ada dari organisasi PNI ya, kalau emang itu bener perawat ya, dari IBI atau enggak kalau itu emang dokter yang melakukan, atau dari ID gitu ya, itu harus dilakukan tindak lanjut gitu ya, harus dievaluasi gitu, jangan sampai terjadi. Karena penyuntikan vaksin kosong ini kalau nggak salah udah terjadi beberapa kali ya, kalau nggak salah ya, gue pernah nonton ya. Cuman yang kebetulan viral itu yang sekarang gitu, yang dia lakukan seorang perawat gitu ya. Yang kemarin-kemarin itu juga ada, gue kayaknya pernah sempat nonton gitu ya. Itu teman-teman ya kita doain ya semoga tenaga kesehatan selalu dijaga ya,
Semoga nggak ada nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Tolong dievaluasi buat organisasi kesehatan ya, gimana sih harusnya caranya, SOP-nya gimana ya. Mungkin SOP prosedurnya udah bener ya, tapi coba diteliti dong, trial and error itu terjadi kapan ya. Apa setelah 2 jam bekerja terus-terusan, apa akan terjadi trial and error, apa tergantung tindakan yang dilakukan terjadi trial and error ya, gitu ya. Tapi intinya di sini gini ya, jangan sampai kita mencuci tangan dan menutupi mata kita ya. Kalau teman-teman ada yang salah gitu ya, harusnya kita evaluasi bersama, bukan cari siapa yang salah, cari siapa yang benar gitu ya. Ya, sehat terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.